warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua. Kali ini aku sedang bersama Juragan. Gambarnya jelas kan, pasti kalian bisa menebak. Nah, kali ini aku akan membahas terkait cerita bisnis yang dilakukan oleh seorang pemuda dari desa. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Oke Mas, perkenalkan dulu, namanya siapa? Oh iya, nama saya Ahmad Faisal. Nah, sama nih. Namanya dulu di Saryono, Iya. di rumahnya Ibu Nur Hayati ya. Mirip gak sih? Enggak. Jelas mirip. Ya. Oke sobat, jadi beliau ini adalah kakak kandungku, kakak yang nomor 2, dan kebetulan lagi usaha mobil. Dimana asal usulnya bisa membangun usaha mobil ini? Asal usulnya ya dari hobi. Jadi saya tuh mungkin memang dilahirkan hobi di mobil ya. Nah, Dulu waktu masih kuliah itu pengen sekali nyopir mobil. Akhirnya belum punya mobil sudah kursus pengemudi. Jadi sudah punya SIM sebelum punya mobil. Terus ya nikah, akhirnya alhamdulillah bisa beli mobil. Utang tapi nggak punya uang, beli mobil saya utang, tapi nggak pakai jual beli. Jadi nggak pakai jual beli, pakai sendiri. Nah kemudian ada inisiatif punya uang, nggak tahu asal usulnya uang dari mana. Apa dikasih orang tua, apa dikasih saudara, intinya ada uang. Tahu dari mana uang itu? 30 juta lebih. Belilah saya mobil Timur. Timur itu pertama kali saya jualan mobil. Masih belum tahu ya Timur itu pasarannya berapa. Dan pertama kali jualan mobil itu Timur itu alhamdulillah langsung untung. untuk berapa? Untungnya ya lumayan, Berapa itu? 200 ribuan. 200.000. Waktu itu ya cukup buat beli mobil Timur itu. Cuman Timur itu saya belinya mahal ya. Hanya karena beli di rentan harga pasar. Karena waktu itu pasaran Timur itu sekitaran 40 jutaan. Saya nggak paham kalau misal Timur itu mantan taksi sama nggak mantan taksi. Dan yang saya beli itu waktu itu Timur itu beli mobil Timur itu mantan taksi. Dan saya tanya ke teman-teman itu ternyata Timur itu harganya emang segituan. Kalau nggak salah 34 juta saya beli. Kalau nggak salah ya agak lupa saya. Dan kalau misal orang pula ternyata Timur itu di bawah 30 juta katanya. Jadi ulaannya tuh di bawah 30 juta. Sempat saya mau kembalikan ke yang jual karena waktu itu saya yang jual itu adalah pedagang, jadi ya harga pulanya bilangnya ya pulanya Timur itu ya kisaran 35 jutaan, kan pasarannya masih 40 lebih. Ternyata yang pasar 40 lebih atau yang pulanya 35 itu ya yang bukan mantan taksi. Ya, saya nangis, berdoa, nangis beneran ini ada istri saya. Nangis mohon sama yang kuasa, ya Allah kok kayak gini. Nah, Itu ya namanya tahun usaha. berapa? 2013. Oh, Dan mungkin momen saya itu momen yang pas ya, artinya pas itu ketika saya mendirikan usaha ya kayak warnet dulu pas, kemudian yang mobil ini juga pas, artinya saya dapat itu langsung saya iklan, dapat 2 harian lah mobil itu laku, alhamdulillah untung Mas ya, banyak banget itu 200 ribu, soalnya prediksi saya itu mobil itu sudah nanti bakalan rugi banyak prediksinya. Cuman ya namanya rezeki itu nggak bisa diprediksi Mas. Akhirnya mobil itu laku cash ya. Saya berpikir gimana caranya uang sekitaran 30 juta lebih ini pecah menjadi beberapa mobil. Tak pecah jadi mobil yang harganya 10 jutaan waktu itu. Saya beli mobil kayak Zebra, kebanyakan saya Zebra dulu. Saya beli ke Surabaya, kenal sama teman, ya jualan juga sana itu. Saya nempel lah istilahnya. Nempel kemudian tak bawa pulang, kemudian ya tak iklankan, tak taruh pinggir jalan. Saya tulisin, dijual, saya bawa. Waktu kan saya juga sama ngajar di MAN ya. Kita taruh di sekolahan, ditulisin, dijual gitu. Ada nomornya juga. iya, aku dulu tuh sempet tahu kan, waktu itu aku masih SMA. Terus di depan Masjid Al-Huda itu kan anak kol, tulisannya dijual, nomornya itu kok belakangnya nomor 117 itu. Ini kayak nomornya masku, ini masa iya masku jualan. Waktu itu kan nomornya masih buka usaha warnet kan ya. Buka warnet sama servis komputer. Pada dasarnya itu kita suka investasi. Artinya investasi itu kan kita pengen punya uang itu kalau kita tabung ke bank itu kan tetap nilainya. Tapi kalau misal kita investasi kan ada investasi ke tanah, emas. Saya investasinya ke mobil. Jadi kalau investasinya ke mobil itu kan ya kita cari yang mobil itu harganya murah, harus murah. Ada orang cari mobil yang ketika kita punya, ketika dapat
harus nekat, harus berani, jangan takut usaha. Namanya gagal itu ya mesti ada aja kegagalan. Kan kayak gitu kan pasti pernah rugi. Rugi paling besar ya kalau nggak salah 11 jutaan. Saya beli mobil yang nggak pasaran, waktu itu saya beli mobil itu saya produk pipa. Tak kira harganya itu kan sudah murah. Nah, ternyata ada kerusakan di sana itu, kalau diperbaiki habisnya banyak. Jadi nggak sempat saya betulin. Kemudian ada teman yang minat, harganya ya berapa dia? Pokoknya saya hitung itu 11 jutaan ruginya. Daripada saya pusing ya, saya jual rugi sudah 11 juta. Kalau dibilang sering rugi ya sering rugi. Terutama waktu corona ini. Nah, jadi corona itu awal-awal saya rugi banyak, puluhan juta saya rugi waktu awal-awal corona ini. Puluhan juta itu nggak di satu mobil tapi banyak mobil. Oh, total itu. Karena di awal corona itu kan orang banyak gak minat di mobil ketika harganya tetap. Tapi ketika kita kasih harga murah, nah, akhirnya nafsunya untuk beli mobil ya takut lagi ya. Jadi orang yang sudah punya uang tapi kena corona, akhirnya kan uangnya disimpan. Cari yang benar-benar murah ya. Saya jual murah sudah, tak jual rugi. Karena apa? Saya ngelihat harga mobil tuh ambilannya sekarang itu kok murah ya. Nah, jadi hitungannya tak jual rugi, katakanlah rugi 5 juta, ada yang 7 juta. Saya pulak lagi, kemudian kalau untungnya 5 juta kan sudah impas, bisa muter lagi. Contoh misal R3, saya dulu pulaannya itu kan 107 juta, R3 2013 itu ingat saya, pokoknya total modal itu 107 juta. Habis itu tak jual laku 100 juta, nah, jadi ruginya kisaran 7 juta waktu itu, 7 jutaan ruginya. Dan itu pun masih diutang ya, uang orangnya itu cuma 90 juta. Ya kebetulan yang beli itu alhamdulillah orangnya tak lihat ya baik, bisa dipercaya. Tak bawakan sama BPKB-nya. Jadi 90 juta itu tak pulakan mobil lain. Ya muter-muter, akhirnya muter berapa kali sudah utuh. Contoh mobil-mobil yang udah rugi ya Mas ya. Orang-orang tuh belinya pas mobil udah dateng atau pesan dulu. Macam-macam orang mau beli mobil. Ada yang pesan ke saya, ada, kemudian saya nggak minta. Kemudian yang cari di tempat saya yang sudah ready ini juga banyak. Di cara masalahnya kita online. Jadi kita kirim foto-foto ke teman-teman, kemudian ya kita datang ke Facebook, ke WA. Terus ini Mas, kan sampean kan durung corona itu ya Mas ya kan kayak aku ndelok sama iki sibuk kayak gak tau mulai, sarungku gak tau mulai. Paling yo ana ning omah hilang terusan. Tapi saiki aku sering melihat sampean kok sering di omah. Ya itu ada hikmahnya dari corona ini. Kalau dulu saya kan sering cari mobil itu langsung, ya cek langsung unit ke lokasi, tapi sekarang itu cuman pakai online aja. Dari hal seperti itu mungkin kebiasaan ya, artinya menjadi kebiasaan. Kebiasaan seperti ini enak, kita menikmati ya kita teruskan. Kalau dulu kan kita terbiasa cek langsung ke Surabaya, keliling-keliling dulu kemana-mana gitu. Terbiasa seperti itu. Maka gara-gara corona ini kan ada lockdown itu. Nah, cuman kita beli mobilnya juga ya telepon pakai aplikasi aja. Sampai sekarang ya tetap seperti itu dan enjoy, kita menikmati dan saya ngerasa hal itu juga aman ya kita lanjutkan. Ini ngambil mobilnya kemana rata-rata? Macam-macam, saya kebanyakan dari Jakarta. Yang ngambil Ada drivernya. Ada drivernya. Berapa sekarang Mas drivernya? Drivernya itu ada 7 orang ya drivernya. Surabaya ngambil ke Bali juga. Buat kalian kalau lagi minat mobil langsung aja hubungi ke ownernya ini, pemiliknya langsung, namanya Mas Ahmad Faisal. Kalian bisa dicek di Facebooknya. Ahmad Faisal. Ada lagi nih sobat yang penasaran. Ini kan terkait mobil itu kan pasti kan ono kerusakan parah atau tidaknya itu sampean benerin sendiri atau memang sudah kerjasama sama bengkel lain? Ya otomatis kalau misalnya ada kerusakan kita perbaikin ya, kita readykan mobil itu karena saya beli mobil itu nggak semuanya mobil ready. Kalau misal kita dikasih mobil kondisi nggak ready, kemudian kok harganya murah, murah, nah, jadi ya kita terpaksa harus beli. Ya, terus kita perbaiki dan perbaikannya itu macam-macam. Kalau misal sederhana ya tak perbaiki sendiri sama kawan-kawan saya yang di sini. Ada tim kecil yang di rumah untuk perbaikan ya kita cuci sendiri kadang supaya hemat, kita perbaiki sendiri. Kalau misal masih bisa diperbaiki sendiri, tapi kalau nggak bisa diperbaiki sendiri alias butuh untuk ke bengkel ya kita taruh bengkel. Ada lagi sih ini Mas, biar orang kan tetap beli ke sampean itu gimana? Kan saingannya wakil. Ya, saingan tuh banyak ya, kita prinsipnya itu bisnis itu adalah kepercayaan.
Jadi gimana caranya kita dipercaya sama kawan-kawan kita, sama langganan kita. Jadi kita jual mobil itu ya apa adanya. Artinya apa adanya itu ya kita jelaskan kondisi mobil ini secara terperinci. Nah, kalau misal nih ada cacatnya ya kita bilang ini ada minusnya. Kalau gitu. misal mobil ini ada bekas nabrak ya kita bilang ini ada bekas nabrak. Karena mobil yang saya beli itu tidak mesti ya namanya kita beli mobil itu saya menghindari bekas nabrak, bekas banjir saya menghindari mang. Oh, bekas banjir. Kita menghindari. Artinya kita tidak pengen beli yang bekas nabrak dan bekas banjir. Cuman ya namanya kita beli kan kadang nggak tahu ya. Ternyata ketika sudah nyampe ya sudah transaksi, kan transaksinya online, kita kan online ya, kita transfer dulu, mobil diambil sama teman saya, kemudian kan nyampe sini, ternyata di sini kok ada bekas nabrak, ya mau komplain gimana? Kita komplain aja. Cuman kan kadang kan komplain itu cuma ditanggapi biasa aja, artinya kan nggak ada kelanjutan. Ya mau kembalikan kan nanti ya ujung-ujungnya kan juga rugi. Cuman kita ketika jual ya kita jelaskan mobil ini ada bekas nabraknya, ada bekas kena, itu ya kita jelaskan. Ciri khasnya dari kita tunjukkan. Kalau misal toh terpaksa itu rugi, biasanya karena kurun waktu yang lama ya, kayak tadi yang saya pernah jual sampai rugi 11 juta itu karena lama sekali nggak laku. Kemudian mobil itu dipakai tidak enak karena ada kerusakan lah, nyampe pusing, diperbaiki nanti kok habisnya banyak karena spare partnya mahal. Nah, akhirnya saya jual rugi aja. Kalau misal saya dapat misal ini saya dapat kok bekas nabrak dan dapatnya itu harganya harga standar, nggak murah banget ya mungkin terpaksa ya harus jual rugi. Ya gimana lagi, namanya jual beli kan ya ada untung ada rugi, cuman kita pengennya untung terus, pengennya itu untung terus. Karena soalnya dulu pernah dapat mobil itu kayak itu pernah. Tapi waktu itu ketika saya beli, datang nyampe rumah kondisinya ya seperti itulah. Dan ada kawan yang berminat sama mobil tersebut, itu kalau tidak salah saya rugi 7 juta. Saya kasihkan cuma beberapa hari aja, artinya saya sudah capek ngurusi mobil yang kayak sering dapat yang normal, karena kan kita ada semacam tester bagian ngecek. Nah, jadi kan kita kan lihat ngecek kalau bagian ngeceknya itu orangnya itu apa adanya ya itu kita pakai. Nah, kalau misalnya yang bagian ngeceknya itu orangnya cuma apa yang nggak adanya, dia cenderung tidak bilang kalau ini ada bekas nabrak, ya kita nggak pakai. Hanya sekarang ya alhamdulillah kita dapatnya ya jarang sampai bekas nabrak, bekas banjir. Kalau bekas banjir itu susah ya deteksinya. Kalau bekas nabrak mudah untuk deteksinya. Kalau bekas banjir itu rawan trouble. Nah, sekarang diperbaiki. Nah, kadang kan ada yang karatan dalamnya itu kan. Kalau sudah ada karatan itu kan karatnya itu nanti kan ya menular. Ya bisa bikin terbakar di elektroniknya itu kan. Kemudian elektroniknya itu kan ya nggak awet, gampang rusak. Jadi begitu sobat, terkait pasang surut seorang pengusaha, utamanya pengusaha mobil. Mungkin ada kata-kata menarik yang menjadi inspirasi dan kita tetap semangat dalam berusaha gitu. Jangan takut rugi. Kalau misal kalian itu jual beli, kalian harus berani tapi penuh dengan perhitungan dan pertimbangan. Ya, kalau misal kalian pengen jual beli, jangan beli mobil itu pengennya dapat sangat murah sekali. Karena apa? Nggak dapat mobil yang sangat murah. Ya karena jual beli itu kan ada standar. Karena mobil itu misal setan 5 juta sampai 20 juta, kemudian ya kok enak harganya ya ambil aja, beli aja, nanti jual lagi. Kalau bisa beli mobil itu buat investasi. Yes, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke sobat-sobat, jadi itulah sekilas cerita bisnis tentang mobil. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya buat teman-teman jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.